Oke, assalamualaikum. Balik lagi sama saya Felix Ramantara dan juga teman saya Iqbal. Halo. Nah, oke, seperti di video kemarin ya yang kita bahas tentang gecko, kita jadi mau adain Q&A tentang kura-kura. Nah, kura-kura darat dan juga kura-kura air. Nah, nggak ada. Laut ya, adanya jin kura-kura. Dan ini apa? Kemarin tuh kita bikin Q&A-nya di ini ya, di DM Instagram saya @felixramantara Instagramnya. Teman-teman bisa follow juga. Ya. Dan kita langsung aja ya kita bacain. Boleh. Karena ini banyak banget yang masuk. Seberapa banyak gitu? Banyak sih. Nggak hitung sih. Cuman ada banyak ini ya. Tapi boleh. Kita bacain 10 aja ya. Ya. Dan oke, kita bacain pertama. Ini nama akunnya disebutin nggak usah? Oh, nggak usah ya? Iya. Oke. Nanti dia malah terkenal. Nggak boleh gitu dong. Canda guys. Nggak boleh gitu dong. Ya. Oke, kita bacain. Oke ya, kita bacain yang pertama. Ini ada Bang, saya habis beliin adik saya kura Brasil di toko ikan. Di toko ikan ya? Iya. Tapi nyampe rumah kok nggak mau makan ya? Kenapa tuh? Mau nggak dijawab? Gimana tadi pertanyaannya? Dia beli kura-kura di toko ikan, terus sampai rumah nggak mau makan. Mungkin babyan itu ya yang? Iya, mungkin biasanya sih yang ada di toko ikan itu kura-kura Brazil yang kecil, hijau 3 cm itu ya. Dan itu cukup wajar biasanya nggak mau makan, karena dia itu butuh adaptasi dulu, gitu. Adaptasi kepada lingkungan barunya gitu. Dia harus mulai adaptasi sama pH air, suhu ruangan dan lain-lain. Biasanya harus adaptasi dulu. Kemungkinan terbaiknya itu ya adaptasi gitu. Kemungkinan terburuknya adalah kura-kura itu emang udah sakit dari penjualnya gitu. Karena saking banyaknya itu mungkin ya. Karena banyak dan biasanya kan ditaruh kayak di air gitu kan tanpa basking. Itu biasanya yang saya sering lihat itu ngambang gitu loh kura-kuranya. Pernah lihat nggak? Iya. Kura-kura di air tapi dia ngambang. Oh, itu berarti dia itu kemungkinan sakit. Biasanya rata-rata pneumonia, ada penyakit pernafasan gitu, dan itu biasanya sulit banget disembuhkan dan rata-rata akan mati. Oh, gitu. Nah gitu ya jadi. Apalagi masih baby. Cuman ya kita berpositif thinking aja kan. Mungkin emang baru datang dan butuh adaptasi dulu. Dan mungkin saya bisa kasih tips sedikit buat kura-kura ini biar lebih gampang adaptasi adalah kalian taruh dulu di tempat yang minim cahaya gitu dan minim lalu lalang manusia gitu agar dia mudah adaptasi gitu. Kalian biarin dulu, nggak perlu dikasih makan, mungkin sehari itu, habis itu baru deh kalian coba kasih makan. Oke, semoga aja membantu ya. Oke, nah jadi gitu ya. Intinya adaptasi dulu. Kalau misalnya kurangnya itu nggak sakit. Lanjut ke yang kedua ya. Ini dari nggak usah di sini. Mas, perlengkapan apa aja ya yang dibutuhkan untuk pelihara sulcata yang masih anakan? Nah, pelihara perlengkapan. Jadi untuk masalah perlengkapan mungkin kemarin saya udah pernah bahas juga ya di video saya sebelumnya. Cuman mungkin karena ini ada yang tanya mungkin nggak lihat video saya juga. Jadi saya akan jawab gitu. Kurang lebih setting kandangnya ya kayak yang di belakang saya ini sih. Gitu. Di sini kan ada setting sulcata ya. Jadi yang perlu kalian butuhkan adalah tentunya lampu UVA, UVB beserta fitting lampunya, kandang, karpet. Ya itu aja sih paling penting. Lampu UVA UVB itu, apalagi sekarang kan bulan Desember ya, masuk musim hujan, itu kan biasanya jarang ada panas, ada kita nggak bisa jemur, nah itu penggantinya kan lampu UVB tadi. Itu wajib ya berarti lampu. Itu wajib lampu UVB, apalagi masih kecil kan, dia perlu banyak asupan nutrisi. Tapi nggak perlu ini ya, nggak perlu media apa kayak apa itu? Media apa itu? Alasnya. Alasnya bisa pakai karpet PVC biasa kayak punya saya gitu. Ya, ini banyak yang jual ya. Banyak di marketplace banyak gitu. Pakai apa ya? Koko khas gitu juga bisa. Bebas sih. Pakai serutan kayu juga bisa. Cuman di sini lebih ditekankan di lampunya aja sih. Karena dia untuk mencerna makanan itu butuh panas. Tentunya seperti yang kita tahu, sulcata ini kan reptil berdarah dingin, perlu UVB juga untuk menyerap nutrisi dari makanannya. Gitu. Jadi penting banget lampu UVA, UVB itu penting banget. Oke, nah jadi untuk perlengkapan yang paling pentingnya harus ada UVB dulu karena ini musim hujan.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Harga sulcata berapa bang yang masih anakan? Iya, sekarang ini kan maksudnya udah ukuran ini baby up sih 7 sampai 8 cm biasanya. Rata-rata baby yang dijual di pasaran itu kan kisaran 4 sampai 5 cm ya, yang masih kecil banget itu yang baru netes beberapa minggu gitu. Itu sekarang sih harganya lagi turun teman-teman kebetulan di kisaran mungkin berapa ya? 700-800 ribu kalian udah dapat. 700 sudah dapat sulcata? Iya, 700 sampai 800 ribu tergantung sellernya sih. Cuman harga terendah yang pernah saya lihat itu sekitar 700 ribu. Kalian udah dapat sulcata baby 4 sampai 5 cm. Itu harga termurah ya? Iya. Ya, kalau misal ada yang istimewa dari ukurannya. Nah, itu beda-beda. Ini kita bicara secara universal aja ya. Oke. Yang ada di pasaran. Oke, kita lanjut. Jadi harganya segitu ya? Ya, kurang lebih seperti segitu. Next question. Ini ditaruh sini aja. Oh iya, taruh. Bang, rekomendasi dong pakan yang bagus buat CST yang masih baby. CST kita juga ada ya? CST ada juga. Baby juga ya? Ya, tapi di sana ini ada guys. Oh iya, ini. Cuman nggak terlalu kelihatan karena masih kecil. CST pakannya sih baby. Jadi biasanya kan orang kalau mau beli CST kan biasanya mau dicerahin warnanya kan. Kalau kalian mau treatment untuk mencerahkan warnanya itu saya sarankan pakai udang basah, udang yang masih fresh gitu ya. Udang basah itu harus hidup apa mati kalau nggak? Enggak, mati aja. Nanti kita potong-potong dikasihkan itu. Kalau mau treatment pengen cerahin warna CST pakai itu bagus. Dan untuk pertumbuhannya juga bagus. Cuman kalau kalian nggak mau ribet, pengen pelihara CST kayak biasa pada umumnya, kalian kasih pelet tiap hari juga nggak masalah sih. Dan peletnya apa itu tergantung di tempat kalian adanya apa. Pelet koi juga bisa untuk CST itu. Pelet ikan biasa. Pelet ikan bisa. Okay. Karena cukup jarang kan pelet khusus kura-kura itu agak jarang di pasaran. Rata-rata di penjual ikan itu pelet ikan adanya dan itu nggak masalah. Pertumbuhannya juga bisa bagus. Oke, kita lanjut ya. Bang, ini tadi. Saya ada kura Brazil sepasang, tapi warnanya kok cerah. Apa bisa punya anak albino bang? Kalau saya jodohin. Gimana nih? Kayaknya nggak bisa ya? Secara teori sih nggak bisa ya. Maksudnya kalau pengen menghasilkan anakan albino itu kan gen resesif, gen yang bisa dibilang lemah gitu. Jadi dia harus bertemu gen yang sama untuk menghasilkan individu yang serupa gitu. Jadi antara albino dikawinkan dengan normal head albino atau keduanya punya head albino itu baru bisa keluar albino. Jadi kalau normal sama-sama normal walaupun warnanya cerah itu kemungkinan untuk keluar albino sangatlah kecil gitu. Walaupun sebenarnya juga ada juga kan awalnya albino ini kan mutasi kayak satu banding 1 juta ya. Jadi ada kemungkinan tapi sangatlah kecil, sangat kecil. Iya. Jadi kemungkinan jadi albinonya kecil banget. Mungkin nggak bisa juga ya, kecuali induknya sama-sama albino mungkin bisa gitu ya. Sulit sih, soalnya di alamnya aja kalian nemuin albino dari ratusan indukan itu aja jarang banget kan. Ya. Maksudnya albino yang liar gitu guys, ini jarang banget. Oke, dan kita lanjut lagi ya. Lanjut. Bentar, kita lihat dulu. Kak, cara ngatasin kura darat yang pilek ternyata si Iqbal yang pilek guys. sorry. Hidupnya gatel. Lanjut. Oke, kita ulang lagi ya. Ya. Mas, bukan yang mana yang tadi ya? Kak, cara mengatasi kura-kura darat yang pilek gimana? Nah, mengatasi kura-kura darat yang pilek. Ini kan musim hujan ya, mungkin lagi rentan-rentannya. Ya, kita kura-kura darat di sini kita anggaplah sulcata ya teman-teman ya. Karena ini boker lagi nih. Ya. Ini kita taruh aja kali ya. Nanti laptopnya di boker ya. Di boker. Jadi kita anggaplah sulcata gitu yang pilek. Kalau di saya sih biasanya penanganan pertanyaan pasti dijemur secara rutin. Terus saya juga pakai semacam multivitamin gitu loh. Perlu disebutin mereknya ya? Boleh. Kali aja nanti dapat endorse. Enggak, saya pakai kayak gini. Bentar. Saya pakai merek ini sih biasanya. Ini rahasia ya. Rahasianya Iqbal. Jadi selain dijemur juga kita kasih kayak semacam multivitamin. Proker ya?
JKK Pro Care gitu kita sebutin aja mereknya. Jadi ini bisa bantu apa namanya meredakan pilek pada kura-kura darat kalian. Caranya kayak gimana? Kalau saya sih biasanya direndam terus dijemur. Bukan, direndam ini kan kapsul kan? Ini kapsul bubuk itu kita campur ke airnya, rendam nanti dia minum gitu. Jadi sekalian jemur ya? Sekalian jemur. Tapi untuk naturalnya kita jemur ya. Dan walaupun nggak pilek, emang kita harus rutin jemur kan ya? Kalau harus rutin jemurnya. Dan kalau pengen lebih cepet sembuhnya ya pakai kayak gini, multivitamin kayak gini. Ini obatnya, jamu. Oke, kita lanjut ya Mas. Ya. Mana ini? Mas, minta rekomendasi dong kura apa yang cocok buat pemula seperti saya. Kayaknya tadi ya. Apa? Brazil. Atau mungkin ada lagi rekomendasi buat teman-teman yang baru mau pelihara kura-kura. Kalau dari kura-kura ini kura-kura air apa darat? Misal air lah. Air ya. Air ya Brazil boleh. Cuman saran saya beli yang agak besar. Kayak ukuran 78 udah baby up lah ya. 78 cm gitu udah lumayan kuat gitu. Brazil itu terkenal kura-kura yang kuat kan sebenarnya. Tapi babynya itu nggak sekuat yang kita pikirkan gitu. Babynya itu juga rentan, apalagi di penjual ikan gitu. Ini kita berhenti dulu aja. Boleh. Oke, kita balik lagi karena tadi agak azan, jadi kita stop sebentar ya. Kita lanjut yang tadi itu apa ya tadi pertanyaannya? Saya lupa ya. Apa tadi? Rekomendasi kura pemula. Tadi udah dijawab belum? Udah, tapi diulang lagi deh. Ulang lagi aja ya. Jadi mungkin kita kasih dua opsi aja kan. Jadi kura-kura air sama kura-kura darat. Boleh. Untuk kura-kura air sih ya saya tadi bilang Brazil ya kalau misalnya. Jadi untuk kura-kura air kalian bisa pelihara kura-kura Brazil. Coba untuk pelihara kura-kura Brazil dulu. Cuman ukurannya yang size-nya sekitar 7-8 cm yang udah agak gedean gitu. Jadi kura-kura Brazil ini tergolong kuat walaupun di air yang mungkin nggak terlalu jernih gitu ya. Tapi babynya itu nggak sekuat itu gitu. Jadi baby yang biasa dijual di toko ikan hias itu ukurannya biasanya 3 cm gitu. Yang baru netes-netes gitu. Baby banget ya. Itu sangat rentan sekali. Itu mudah sekali mati gitu. Jadi saran saya beli agak gedean. Itu sama paling apa ya? Kura-kura Ambon juga boleh gitu. Kura-kura Ambon itu juga kan tahan banget. Ya, itu juga kuat juga gitu. Apalagi dia nggak butuh terlalu banyak air juga kan. Dia kan 70% hidupnya itu di darat gitu. Dan makanannya nggak susah juga. Sayuran mau, pelet mau, ikan mau, ikan kecil mau ya. Dan kedua kura-kura ini harganya juga terjangkau gitu. Sangat murah sih di pasaran, ada yang 15-20 ribuan ya. Itu kan yang Brazil di yang 3 cm. Kalau 7-8 ya 40-50 lah paling guys. Dan untuk kura-kura daratnya ya, kura-kura darat mungkin kalian bisa beli ini forest tortoise, kura-kura darat yang habitatnya hutan gitu, yang iklim tropis. Jadi kita pelihara itu udah sama gitu kayak habitatnya. Kayak contohnya kayak cherry head gitu, redwood gitu. Cuman harganya emang agak lumayan gitu. Karena kura-kura darat yang ada di Indonesia kan rata-rata semuanya dilindungi. Jadi saya nggak rekomendasiin untuk pelihara itu. Jadi itu aja sih paling cherry head, redwood gitu. Itu kuat juga. Mungkin sulcata yang tadi ditanyain sama yang pertanyaan sebelumnya. Sulcata saya nggak rekomendasiin untuk pemula sih, soalnya dia ini agak susah gitu, karena habitatnya kan di itu gurun kan, tempat panas. Butuh panas. Butuh panas yang lebih intens gitu. Kalau yang forest tortoise tadi kan nggak perlu panas yang kayak gimana banget kan. Jemur bentar tanpa lampu itu udah kuat banget gitu. Karena habitatnya kurang lebih sama kayak di Indonesia. Itu aja sih. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat dulu yang mana ini. Ini agak rumit nih. Apa tuh? Bang, gimana cara ngebedain kura yellow belly pure sama yellow belly hybrid? Apa ada perbedaan yang mencolok? Ya. Ini udah apa ya? Lumayan sering saya dengar pertanyaan ini dari teman-teman komunitas gitu. Jadi untuk perbedaannya sih sebenarnya masih apa ya? Bisa dibilang masih jadi perdebatan gitu. Maksudnya
kayak nggak ada pakemnya gitu loh. Ini pure, ini hybrid gitu. Cuman mungkin kalau dari saya dan yang saya lihat di komunitas di pasaran gitu, untuk yellow belly yang pure itu biasanya rata-rata ini line-nya. Kalau di kura-kura ear slider kan sininya pasti ada line-nya gitu. Iya, kuning juga. Slider. Itu nyambung. Kalau yang di yellow belly pure itu nyambung, warnanya kuning, terus plastronnya juga polos kuning. Full polos gitu. Full polos, dan ada pun belt itu pun biasanya di ujungnya doang. Kecil. Oh, yang kadang ada 2 doang. Kecil gitu. Nah, kalau hybrid itu biasanya line-nya itu karena hybrid ini kan kawin silang ya antara yellow belly dan tres atau kura Brazil. Itu biasanya line-nya ngikut Brazil gitu, jadi putus dan warnanya lebih cenderung ke merah gitu. Di atasnya gini putus kayak kura Brazil lah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Dan dotnya juga banyak di bawah. Mirip kura Brazil tapi nggak sebanyak kura Brazil. Biasanya ada 4, 6 dot gitu di plastronnya. Kurang lebih kayak gitu aja sih gambarnya. Cuman itu masih kayak apa ya? Debatable banget lah. Ada yang bilang, ada yang mungkin nggak sependapat juga. Tapi kurang lebih dari saya kayak gitu. Sesuai pengalaman aja ya? Iya, sesuai pengalaman. Oke, kita lanjut ya. Ya. Kita pilih lagi. Kak, gimana ya cara membedakan kura yang jantan dan betina? Maaf Kak, pemula ini berapa ini? Iya. Maksudnya kura apa ini yang ditanya ini? Iya, nah ini juga apa ya, agak relatable juga. Kita jawab apa? Karena gini juga, orang kan biasanya wawasan secara umumnya ya, rata-rata bedain kan katanya dari plastronnya. Kalau cekung jantan, kalau flat betina. Tapi yang perlu kalian tahu sebenarnya nggak semua kura-kura itu bisa kayak gitu semua gitu loh. Apalagi di kura-kura darat kayak sulcata gitu. Kalau kalian lihat semuanya, apalagi masih kecil gitu ya, itu semuanya flat bawahnya. Jadi sama semua. Kura-kura sulcata, aldabra, redfoot itu kalau masih kecil semuanya flat gitu. Dan cekung itu baru terbentuk ketika dia udah mulai dewasa, kayak sekitar 40 cm gitu, 30 cm. Gede banget ya? Iya, jadi nggak usah kalian pergunakan untuk ngecek kura-kura sulcata gitu yang masih kecil. Tapi kurang lebihnya sebenarnya cara bedanya macam-macam ya. Kura air, darat beda semua. Cuman kalau di sini mungkin lebih banyak pelihara kura air, jadi kita kasih yang di air aja. Brazil lah ya contohnya. Jadi kalau di Brazil itu jantan ekornya biasanya lebih panjang gitu karena fungsinya buat kawin gitu kan, agak bisa masuk gitu. Jadi panjang dan nyebutnya apa? Titik. Keloakannya. Bukan titik ya? Iya, tempat keluarnya titik itu. Itu lebih kayak di ujung gitu. Kayak nonjol gitu. Bukan. Iya lebih agak kan agak ke ujung ekor. Agak ke ujung. Kalau yang betina lebih ke pangkal. Lebih di depan. Dan itu usia berapa itu kalau kura air biasanya? Itu kalau kura air 10 cm biasanya udah lumayan kelihatan. Udah kelihatan. Iya, udah lumayan kelihatan. Dan kalau di Brazil itu ya keluarga slideran itu nggak semua slider sih. Kuku depannya kalau jantan itu lebih panjang banget, panjangnya kayak nggak normal gitu loh, kayak dari depan gitu. Iya, kuku depannya tuh kayak vampir gitu, panjang banget. Dan jantan pun besarnya nggak bisa sebesar betina. Oke, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir ya. Oke. Pertanyaan ke berapa? 10. Ini pertanyaan terakhir. Mas kalau kura-kura darat lebih bagus dikasih makan pelet atau sayuran? Kura-kura darat lebih bagus dikasih makan pelet atau sayuran. Kalau kita sayuran ya. Kita jadi makan pelet. Sebenarnya dari masing-masing kura darat itu pun beda-beda ya teman-teman penanganannya, dan makanannya pun biasanya juga beda gitu. Kalau kura forest tortoise kayak cherry head, redwood gitu kan dia bisa makan banyak buah dan daging juga bisa gitu. Sulcata beda lagi gitu. Jadi karena mungkin di sini yang cukup familiar adalah sulcata, kita bahas sulcata aja ya. Mungkin ini yang dimaksud kura daratnya sulcata. Jadi kalau untuk sulcata sendiri dari pelet atau sayur, atau saya tambah lagi sebenarnya satu itu yang bagus rumput sebenarnya. Rumput hay. Hay apa hay sih nyebutnya? Hay. Jadi rumput itu bagus sebenarnya, dan di alam liarnya pun dia banyak makan rumput juga dan kaktus gitu. Di alam aslinya ya. Dia bagus untuk sulcata ini. Cuman
kalau kalian kasih makan rumput itu mungkin pertumbuhannya akan sedikit lambat. Oh iya. Gitu. Dan biasanya orang-orang yang pengen treatment kura-kura ini jadi thin line, jadi ada kura-kura kan yang biasanya udah kayak apa ya, bakat thin line gitu loh. Ada sih, mau diambil contohnya. Itu biasanya dikasih makannya high pellet gitu, biar pertumbuhannya itu nggak terlalu cepat. Itu pengaruh ke ini kan cangkang yang piramiding apa enggaknya itu juga kan. Nah itu, jadi kalau dikasih makan rumput itu kemungkinan untuk piramiding itu sangatlah kecil. Nah kalau kalian kasih makan pellet itu pertumbuhannya akan lebih cepat gitu, bisa 1 cm per bulan untuk kura-kura sulcata. Cuman kemungkinan untuk piramiding juga tinggi. Cuman bisa diatasi juga kan ada juga kayak wax semacam itu. Piramiding kan terjadi selain dari makanan kan juga karena cangkang ini yang kurang lembab, terlalu kering. Jadi setiap pertumbuhannya itu berbenturan, jadi dia kayak menggunung gitu. Nah kalau saya kasih wax kayak gini juga bisa. Ini tidak disponsori oleh brand ini. Dikasih wax kayak gini, biar ini banyak yang jual. Ini banyak yang jual, biar nggak piramiding juga. Jadi kalau saya sih mix sih, di rumah mix. Jadi pagi itu biasanya saya kasih pellet, sorenya saya kasih sayur. Saya sendiri nggak pernah kasih rumput sebenarnya, karena susah juga nyari rumput kan di perkotaan kayak gini. Tapi ya itu tadi, kalau kalian mau kepala kalian cepat tumbuh dikasih pellet. Kalau kualitas lebih bagus mungkin mungkin kalau kalian suka ini kura-kura thin line gitu loh guys, jadi tetap warnanya itu tetap kuning tapi pertumbuhannya lambat, itu bisa kalian kasih rumput atau sayur ya. Rumput sih lebih bagusnya. Sayur ini juga ini biasanya kan sayur yang ada di pasaran kan kayak sawi, kangkung, itu kandungan kalsiumnya juga lumayan tinggi. Jadi semua ada plus minusnya ya. Kalau pakai plus minusnya. Kalau pakai pellet ada plus minusnya. Begitu juga yang pakai sayuran atau rumput juga. Nah, oke, karena ini udah pertanyaan ke-10, artinya ini pertanyaan terakhir ya. Ya, jadi kita cukup aja. Ya, ini dan disclaimer juga sedikit ya. Mungkin kita kasih info juga bahwa ini saya jawab pertanyaannya itu berdasarkan pengalaman saya sendiri aja. Iya. Jadi mungkin kalau ada yang tidak sependapat ya nggak masalah gitu. Oh iya, ini nambahin dikit. Ini buat saya juga sih sebenarnya. Kalau kura darat itu kalau misal ada dikasih makan pellet, itu apa pakannya itu bisa kayak pakan ikan atau ada pakan khusus kura atau apa gitu? Oh, khusus sih. Kalau kura darat itu khusus pakannya. Nggak bisa dikasih makan ini ya? Kayak ikan atau apa kayak kura air gitu? Sebenarnya kalau bisa atau enggak bisa sebenarnya. Cuman kan kurang bagus karena formulasinya kan tidak diperuntukkan untuk kura-kura darat. Kan ada yang juga kasih pellet ikan atau pellet lele ke kura-kura darat gitu kan. Itu bisa juga dan biasanya mau. Cuman memang pellet ikan itu kan tidak diformulasikan untuk nutrisi yang cukup bagi kura-kura darat tersebut. Jadi kurang bagus menurut saya. Tapi kalau mau apa enggaknya biasanya mau. Untuk rekomendasi pakan kura yang bagus, pellet. Jadi ada sih. Kalau Iqbal sendiri pakai apa nih pelletnya? Saya sendiri pakai ini, ada di belakang kita ya. Dan apa ini? Ini Debak Tortoise ya. Debak Tortoise. Ya, ini pakan kura-kura darat yang udah diformulasikan untuk membantu dan memaksimalkan pertumbuhan dan menjaga kesehatan kura-kura darat kesayangan kalian. Ini saya baca deskripsinya di sini ya. Oh iya, ada deskripsinya. Ya, jadi saya sehari-hari pakai ini sih. Walaupun baby oke ya, aman ya? Ya, aman. Baby sampai dewasa nggak lah? Ya, masalah ini. Cuman itu tadi, jadi kalau kalian kasih makan pellet jangan terlalu dipus aja gitu, karena kemungkinan untuk terkena piramiding itu agak tinggi juga. Jadi kalau saya sendiri sih biasanya diselingi dengan sayur gitu. Jadi pagi biasanya saya kasih pellet, sore sayur. Jadi nggak bisa full pagi sore ya? Ya kurang cocok menurut saya, karena jadi kalau pagi udah kita kasih pellet, sore sayur, jadi itu kita pertumbuhannya maksimal, tapi kemungkinan untuk piramiding dan Bladderstone tuh lebih minim gitu. Kalau teman-teman mau dapetin ini di mana? Ini ada di Tokopedia, kalian bisa
klik link di description bawah. Oh ya nanti kalau mau beli apa pakan ini daibak ini linknya saya taruh di deskripsi ya untuk pakan ini. Oke, terima kasih. Oke, Terima kasih Daibak Tortoise Food sudah mensponsori video ini. Oke, dan ini pertanyaan terakhir. Kita bertemu lagi di next konten ya. Ya boleh. Kali aja nanti ada sesuatu yang bisa di review nih lagi di sini. Ya, nanti bakalan ada banyak kejutan dari channel Felix dan saya juga. Iqbal Ansori. Jangan lupa subscribe Iqbal Ansori.